Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak henti-hentinya bersyukur, karena tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat dari Allah. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah, dan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula bersalam kepada Rasulullah, tanda perhubungan yang abadi antara kita dengan Rasulullah. Karena setiap kali kita bersalam kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawab salam kita meskipun Rasulullah telah lama wafat. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-183 dan 184 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang perbuatan tercela sebahagian dari manusia. Manusia yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Perbuatan mereka yang tercela adalah berdusta. Dusta mereka menjadi dusta yang besar karena mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdusta kononnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada mereka suatu perintah sebagai syarat untuk menerima kerasulan seorang rasul, kenabian seorang nabi, dengan mengatakan ini ada disebutkan dalam kitab suci, padahal sebenarnya ia adalah dusta yang mereka ada-adakan. Nah, kemudian mereka pula bukan hanya berdusta atas nama Allah, tetapi juga mendustakan kebenaran, mendustakan Rasulullah sebagai rasul yang dipilih oleh Allah dan memiliki mukjizat yang telah diketahui, kemudian tidak bisa dibantah sama sekali. Sepatutnya mereka dengan kerendahan hati menerima kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, dan menerima kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mereka yang tercela yaitu berdusta dan mendustakan kebenaran akan mereka tanggung akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah seperti yang telah diterangkan sebelum ayat ini, yaitu Allah telah menerangkan di ayat yang sebelum ini bahwasanya bagi mereka azab yang membakar. Dzuqu azabal hariq. Rasakanlah azab yang membakar. Ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dari mana kita tahu lanjutan? Nanti dalam tafsir kita akan bahaskan. Karena di permulaan ayat
Allah menggunakan kata alladzina. Alladzina ini isim mausul, bermakna ia sebagai sifat yang menerangkan yang disifati. Siapa yang disifati? Yang disifati adalah sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi yang juga sebelum ini telah diterangkan telah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, yaitu berburuk sangka kepada Allah atau tidak beradab kepada Allah, yaitu dengan berkata bahwasanya Allah miskin, mereka yang kaya. Sebenarnya yang mereka inginkan dari perkataan mereka itu adalah kami tidak mau menafkahkan harta kami karena kami yang memiliki harta. Harta yang ada pada kami, kami yang mendapatkannya dengan usaha kami. Ini tak ada kaitan dengan Allah. Bukannya Allah yang memberikan harta kepada kami, karena Allah itu miskin, kami yang kaya. Nah, ini perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang buruk. Perkataan mereka ini perkataan yang keji, yang tercela. Maka layaklah bagi mereka untuk mendapatkan azab yang dahsyat, yaitu azab yang membakar. Bukan hanya membakar kulit mereka, tetapi membakar seluruh tubuh mereka. Jadi lebih dahsyat lagi. Nah, ayat yang sebelumnya pula menerangkan perbuatan yang buruk juga, yaitu perbuatan menahan harta. Maka mereka itu disebut orang-orang yang bakhil. Jadi ayat ini dengan beberapa ayat sebelum ini menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui perbuatan-perbuatan yang buruk, kita tidak melakukannya. Kalau yang buruk, jadikan sempadan. Nah, kemudian hendaknya apa yang berlaku pada kaum yang terdahulu, yaitu seperti orang-orang Yahudi, yang mana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan bukan hanya Allah yang melaknat mereka. Melaknat maknanya dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat bermakna akan menderita azab. Karena kita ini senang hidup karena rahmat. Apabila Allah tarik rahmat, maka kita akan sengsara, akan tersiksa, akan menderita, dan itulah dia azab. Bukan hanya Allah yang melaknat, orang-orang yang mampu melaknat pun akan melaknat. Al-la'inun, siapa saja yang melaknat siapa? Malaikat melaknat, bangsa jin juga melaknat, bangsa manusia melaknat, bahkan mungkin juga hewan dan tumbuh-tumbuhan pun juga melaknat mereka. Maka kita janganlah meniru, mencontoh orang-orang yang melakukan perbuatan yang tercela, yang keji, sehingga nanti akan mendapatkan akibat yang sama, yang buruk. Jadikan sempadan, jangan diikuti. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yang mana pada masa Rasulullah dahulu orang-orang Yahudi mendustakan Rasulullah dengan berdusta. Jadi ada dua perkara. Satu, berdusta, itu perbuatan mereka berdusta. Kemudian satu lagi kaitan dengan orang lain, mendustakan Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah bukan seorang rasul, maka kami tidak mau beriman kepadanya. Kemudian mereka cari-cari alasan yang mereka ada-adakan sendiri, yaitu kalau memang ya kamu wahai Muhammad seorang nabi, seorang rasul, maka persembahkanlah satu korban. Yang korban itu diterima oleh Allah. Tandanya diterima, nanti dia akan disambar oleh api yang datang dari langit. Kemudian api tersebut membakar korban yang dipersembahkan. Kalau memang ia seperti itu dan berlaku, kami mau beriman. Kalau tak berlaku, kami tak mau beriman. Biarkanlah kami untuk tidak beriman kepadamu. Sebenarnya itu adalah alasan yang dicari-cari, yang diada-adakan. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendustakan Rasulullah. Tapi kamu wahai Muhammad, janganlah sedih karena kamu didustakan.
Orang-orang Yahudi ini bukan sekarang saja mendustakan Rasul. Rasul-rasul dahulu pun mereka dustakan. Nabi Musa mereka dustakan, Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa pun akan mereka bunuh. Kalau Allah tidak angkat ke langit, mereka pun akan membunuh Nabi Isa. Jadi para rasul sebelum kamu telah mereka dustakan, kemudian sekarang kamu didustakan pula. Janganlah membuatmu sedih. Apa sebab? Bukan kamu seorang yang didustakan. Rasul-rasul sebelum ini telah pun juga didustakan. Maka janganlah membuatmu sedih. Nah, jadi pengajaran pula kepada kita pada hari ini. Karena orang-orang Yahudi itu masih ada sampai ke saat sekarang ini dan sampai hari kiamat. Nah, mungkin sekarang, mungkin kita ini akan menjalani nasib yang serupa dengan para rasul terdahulu, karena kita ini adalah pengikut para rasul. Apabila kita mengikuti para rasul terdahulu, termasuk rasul yang terakhir, karena kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Semua para rasul sama di mata kita. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama. Kemudian apabila kita mengikuti para rasul, kemudian kita pula didustakan pada hari ini, maka jangan sedih. Apa sebab? Sebab memang begitulah sunnatullah semenjak dahulu. Para rasul mengikuti syariat Allah didustakan oleh orang-orang yang dengki, maka yang mengikuti para rasul pun akan didustakan. Bermakna inilah dia hakikat yang ada di alam semesta ini sampai hari kiamat, yaitu sunnatullah, pertentangan antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang salah, pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan, para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan manusia-manusia yang mendengki dan membenci mereka. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat dan akan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita. Jadi kalau ada nanti orang yang mendustakan kita, maka jangan sedih, sebab para rasul terdahulu pun juga telah didustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Allah berfirman, alladzina, orang-orang yang, ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Siapa orang yang akan mendapatkan azab yang membakar itu? Orang-orang yang mendapatkan azab yang membakar itu adalah orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha ahida ilaina. Inna, sesungguhnya Allah ahida, memerintahkan, ilaina, kepada kami, alla nu'mina li rasulin, Allah, supaya tidak, nu'mina, kami beriman, li rasulin, kepada seorang rasul, hatta ya'tiyana bi qurbanin, sehinggalah rasul tersebut mendatangkan kepada kami, hatta, sehinggalah, ya'tiyana, seorang rasul itu mendatangkan kepada kami, bi qurbanin, dengan satu korban, ta'kuluhun nar, yang dimakan oleh api atau yang disambar oleh api. Qul qad ja'akum rusulun min qabli.
Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang berkata itu, qad, sungguh, ja'akum, telah datang kepadamu, rusulun, rasul-rasul, min qabli, sebelumku, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, banyak sekali Nabi. Bil bayyinat, yaitu dengan keterangan-keterangan yang jelas. Maksudnya adalah dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Wabilladzi qultum, dan dengan apa yang kamu katakan, yaitu termasuklah dengan korban yang dimakan oleh api. Falima qataltumuhum, maka mengapa kamu membunuh mereka? Kalau memang ia sudah keterangan jelas, telah kamu dapatkan mukjizat, telah kamu lihat, mengapa kamu membunuh mereka? Kalau mereka adalah telah membuktikan sebagai rasul-rasul, mengapa kamu bunuh mereka? In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar, akan membenarkan rasul-rasul kalau mukjizat telah kamu ketahui. Nah, ini ayat yang ke 183. Sekarang ayat 184. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Fa in, maka jika, kadzabuka, mereka mendustakanmu, faqad, maka sesungguhnya, kudziba, telah didustakan, rusulun, rasul-rasul, min qablika, sebelummu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Rasulullah. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ja'u, mereka yang dimaksudkan adalah para rasul yang terdahulu, telah datang bil bayyinat, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, waz zubur, dan kitab Zabur, wal kitabil munir, dan kitab yang terang, atau kitab yang memberikan penjelasan dengan terang dan sempurna. Yang dimaksudkan adalah kitab Injil. Jadi mukjizat telah dinampakkan oleh para rasul. Kitab suci Zabur telah disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab suci Injil telah disampaikan pula oleh Nabi Isa. Tetapi mengapa kamu bunuh para nabi itu semua? Mengapa kamu dustakan? Nah, bermakna apabila mereka mendustakan para nabi terdahulu, kemudian Nabi Muhammad pula didustakan, itu adalah perkara yang memang telah menjadi sunnatullah. Maka janganlah membuat kamu sedih, wahai Rasulku. Seakan-akan Allah menghibur Rasulullah SAW, karena apa yang kamu dapat juga didapat dahulu oleh para rasul-rasul sebelummu. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Allah tak menyebut mereka di dalam ayat ini sebagai orang-orang Yahudi, tetapi apabila kita baca riwayat-riwayat seperti sebab turun ayat ini, sababun nuzul, menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah orang-orang Yahudi. Karena ada orang Yahudi datang bertemu dengan Rasul, menyampaikan perkataan ini, termasuklah pendeta mereka yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf di antaranya. Ada lagi namanya Finhas bin Azura. Nah, mereka ini datang bertemu dengan Rasul dan mengatakan perkataan ini, kami tak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sehinggalah kamu mempersembahkan satu kurban, yang kurban itu dimakan oleh api, disambar oleh api. Kalau itu terjadi, kami mau beriman. Tapi sampai saat ini kamu tak pernah melakukannya, maka kami pun tidak akan beriman kepadamu. Sebenarnya tujuan mereka mendustakan Rasulullah. Tetapi Allah pula menghibur, kalau kamu didustakan wahai Rasulku, jangan kamu sedih, sebab Rasul-Rasul terdahulu pun didustakan. Inilah sebagai mukaddimah, dan telah kita sampaikan juga tafsir ringkas. Tujuannya adalah supaya ketika nanti kita menafsirkan dengan lebih terperinci, kita tetap di dalam fokus utama, yaitu perkara ini berkaitan dengan perbuatan yang buruk, yaitu berdusta dan mendustakan. Berdusta atas nama Allah, mendustakan kebenaran.
Di antaranya kebenaran yang didustakan adalah mendustakan Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini jangan sampai pula ada di antara kita yang mengikuti jejak orang-orang Yahudi, yaitu berdusta atas nama Allah pula. Ini ada dalam Quran ini, padahal tak ada. Ini ada dalam hadis ini, padahal tidak ada. Hanya menyebut-nyebut saja untuk menguatkan alasan yang dikatakan, padahal berdusta. Nah, orang awam mungkin tertipu, terpedaya. Tetapi orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah ini, mana ada dalam Quran dan Sunnah ini, maka mereka pun ketahuan telah berdusta. Nah, di dalam ayat ini ketahuan mereka berdusta, karena perkataan mereka itu adalah perkataan yang sebenarnya mereka ada-adakan, mereka buat-buat, dan tidak ada memiliki kebenaran sama sekali. Mudah sekali untuk mematahkannya, untuk membantahnya. Maka jangan sampai pula pada hari ini berdusta atas nama kebenaran, kemudian mendustakan kebenaran, seperti yang telah kita terangkan sebelum ini, yaitu tak perlu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, bisa kita hidup kaya, sejahtera, aman, sentosa. Tak perlu kita kepada pedoman dari Allah Ta'ala. Kita sendiri lebih tahu tentang apa yang baik bagi diri kita. Ini mendustakan kebenaran ini. Kita tak perlukan syariat Islam, demokrasi cukup. Rupanya demokrasi menjadikan manusia crazy, menjadi lebih buruk. Dan kita lihat sekarang ini, manusia sudah hilang kemanusiaan mereka karena demokrasi. Mereka saling sikut, saling injak, bahkan saling membunuh karakter, bahkan sampai kepada membunuh manusia yang lain, hanya untuk mengejar harta dan kuasa. Karena tidak peduli lagi dengan nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai akhlak, etika yang sangat dijunjung tinggi untuk memanusiakan manusia kembali. Sekarang sudah hilang nilai manusia, karena manusia telah mengabaikan nilai-nilai yang datang dari pencipta mereka. Nah, nilai yang datang dari pencipta itu ada dalam agama, yang pada hari ini agama itu, agama yang benar adalah agama Islam, karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah dipelihara dan dijaga oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kalau disebut agama, bermakna adalah petunjuk hidup, pedoman hidup, jalan hidup, bimbingan hidup. Maka jangan lagi cari yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu darinya. Tidak akan diterima bermakna ia bukanlah sebagai jalan hidup yang diredai oleh Allah. Kalau yang bukan diredai oleh Allah kemudian diikuti juga, maka dia tidak akan menyampaikan ketujuan. Karena jalan itu disebut jalan apabila ia menyampaikan ketujuan. Putus jalan tak sampai ke tujuan. Tersesat dari jalan yang sebenarnya tak sampai ke tujuan. Nah, jalan yang sebenarnya adalah agama Islam. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini dia jalanku. Inna hadza sirati mustaqima, ini dia jalanku yang lurus. Banyak sekali disebutkan dalam ayat Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat, setiap ayat dalam Al-Quran, mudah-mudahan akan membawa kepada petunjuk dan bimbingan bagi kita di dalam menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-183, Allah berfirman, Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu siapa mereka yang akan dibakar dengan api yang membakar,
Mereka itu adalah di antaranya, nah ini disebut dalam ayat ini. Sebelum ini sudah, yaitu orang yang mengeluarkan kata-kata yang keji, yang tidak beradab kepada Allah. Nah, sekarang pula adalah orang yang berdusta dan mendustakan kebenaran. Yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan Rasulullah sebagai Rasul yang Allah utus dengan kebenaran. Mereka ini pun juga akan dibakar dengan api yang membakar. Alladzina, orang-orang yang, inilah dia, orang yang akan dibakar dengan api yang membakar, dengan azab yang pedih. Qalu, mereka berkata, innallah, sesungguhnya Allah ahida ilaina, telah memerintahkan kepada kami. Padahal tidak ada Allah memerintahkan kepada mereka. Jadi mereka bercakap atas nama Allah, jadi juru bicara Allah pula. Entah bila pula Allah mengangkat mereka sebagai juru bicara. Kemudian berani-berani mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Tidak pula digunakan kata amarana, tapi mereka gunakan pula kata ahida ilaina. Kata ahida ini dari kata ahdun. Ahdun ini maknanya janji. Seakan-akan ia adalah perintah yang dijanjikan oleh Allah. Macam kalau disebut janji itu ada dua pihak. Nah, kalau disebut janji, pihak pertama, pihak kedua, dua pihak ini berjanji. Itu makna kata janji. Buat ini nanti akan dapat ini. Kalau pihak yang kedua melakukannya, maka pihak yang pertama akan menunaikan janji. Sama seperti seorang ayah berjanji dengan anaknya, nak, kalau kamu rajin belajar, nanti kamu dapat nilai bagus. Ayah berjanji akan bawa kamu jalan-jalan ke ibu kota umpamanya. Nah, anak pun belajar sungguh-sungguh. Kemudian apabila dapat hasil ujian yang baik, maka si ayah mesti menepati janji. Nah, mereka menggunakan kata janji ini juga. Seakan-akan mereka telah berjanji dengan Allah, yaitu Allah mengatakan kepada mereka, jangan mau beriman kepada Rasul sehingga Rasul tersebut mendatangkan kurban yang nanti kurban itu akan disambar oleh api dan api membakarnya. Kalau tidak, jangan. Bila pula mereka berjanji dengan Allah seperti itu? Nah, maka kata ahida ilaina ditafsirkan oleh ulama adalah perintah yang tegas. Tapi bila Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas kepada mereka, nampak sekali bohong mereka ini. Dan mereka pula tidak menyebut nabi mereka, karena orang-orang Yahudi mestinya, karena mereka bukanlah yang menerima wahyu dari Allah, mestinya mereka menyebut nabi kami mengatakan kepada kami. Nah, itu namanya beradab. Tetapi ini pula tidak, langsung saja Allah telah memerintahkan kepada kami, ditinggalkannya Nabi. Nah, bermakna nampak sekali mereka ini adalah orang-orang yang memang tak suka kepada Nabi semenjak dahulu. Mereka tidak menyukai Nabi, maka mereka bunuh para Nabi. Seperti yang telah kita terangkan sebelum ini. Mengapa mereka bunuh para Nabi? Sebab para Nabi ini menghalang kehendak mereka. Mereka menginginkan lain, para Nabi menginginkan lain. Yang diinginkanlah para nabi itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, sementara keinginan mereka itu bertentangan dengan keinginan Allah. Di antaranya adalah mendapatkan harta dengan mudah, itu keinginan mereka, yaitu melalui sistem riba. Pendeta-pendeta Yahudi itu suka mengamalkan riba. Butuh bantuan, kami akan beri uang. Sama seperti sekarang yang dilekat-lekat di dinding-dinding, di batang-batang, di tiang-tiang. Anda butuh bantuan, kami akan berikan. Tinggal berikan STNK saja, sertifikat saja. Jangan biarkan STNK Anda menganggur. Kita lihat saksikan. Ini Yahudi ini. Ini perbuatan orang-orang Yahudi dan jangan diikuti pula. Karena mereka mengamalkan riba. Tak mampu bayar dalam waktu yang ditentukan, bertambah bunganya, bertambah interestnya. Maka nanti hutang itu dia akan melahirkan hutang yang berikutnya.
menjadi anak hutang namanya. Tak mampu bayar, nanti dia akan bercucu, cucu hutang namanya. Dan bertumpuk-tumpuk, akhirnya hutang itu menjadi lapuk. Akhirnya negara itu diisytiharkan miskin, bangkrut, karena tidak mampu membayar hutang. Dan Yahudi di dunia pada hari ini dengan IMF mereka, dengan Bank Dunia mereka, memberikan bantuan kepada negara-negara untuk dimiskinkan. Kononnya untuk keluar dari hutang mereka, sebenarnya tidak, karena bunganya sangat besar. Dan itu mereka amalkan sampai hari ini. Mereka suka riba, sementara Allah pula mengharamkan riba. Nah, ini syariat Nabi ini menghalang keinginan kami nih, maka bunuh sajalah para Nabi ini. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan jangan sampai pula pada hari ini kita melakukannya pula. Banyak pada hari ini ramai orang yang berusaha mempertaruhkan rumahnya, digadaikan ke bank. Namanya berusaha, kadang beruntung, kadang merugi. Nah, ketika merugi, habis sudah rumah yang telah ditempati selama ini tergadai. Mana pergi lagi? Lihat. Akhirnya memiskinkan dan menyengsarakan orang lain. Di dalam Islam bukan begitu caranya. Di dalam Islam ada namanya al-qardul hasan dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka itu mengapa tidak suka kepada para nabi? Sebab apa yang mereka inginkan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh para nabi sampai hari ini. Mengapa mereka kaya pada hari ini? Karena mereka memberikan pinjaman, tak perlu bekerja lagi. Memberikan pinjaman, apalagi kepada orang yang sedang berperang. Orang berperang kan perlukan biaya perang, maka mereka meminjam. Dan apalagi pemimpin-pemimpin yang tamak kepada kekayaan, yang penting bagi mereka adalah bagaimana bersenang ketika berkuasa. Tak peduli bangsa dan negara itu berhutang seberapa banyak, tak peduli. Sehingga ada negara itu lahir saja anak di negara tersebut, anak tersebut sudah menanggung hutang, padahal negara tersebut negara yang kaya raya. Bagaimana bisa terjadi? Karena musuh telah menguasai mereka. Inilah dia orang-orang Yahudi yang Allah sebut di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang berdusta dan mendustakan Rasul, karena mereka tidak suka kepada kebenaran. Lalu mengapa mereka menggunakan perkataan bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kami? Nah, mereka menggunakan kata Allah memerintahkan kepada kami seakan-akan mereka itu adalah orang-orang beriman. Ini bukan keinginan kami ini perintah Allah ini. Membawa-bawa nama Allah. Tujuannya untuk apa? Maka disebutkan dalam tafsir diantaranya adalah untuk menampakkan diri mereka sebagai orang-orang yang memang betul-betul beriman di hadapan pengikut-pengikut. Oh, betul lah nih, pendeta-pendeta kita ini memang orang-orang beriman lah. Sebab apa yang mereka inginkan itu adalah seperti yang Allah perintahkan kepada mereka. Tertipu, terpedaya para pengikut. Para pengikut ini kan mudah ditipu, dipedaya. Orang awam ini kan mana tahu dia. Nah, akhirnya orang awam yang tak tahu ini telah dijadikan korban oleh pendeta-pendeta yang berkepentingan ini. Allah nu'mina li rasulin. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepada seorang rasul. Tadi telah terang-terangkan bahwasanya sebab turun ayat ini sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasul. Rasul menyampaikan kepada mereka supaya mereka beriman, tapi mereka mengatakan kami tak akan beriman hatta ya'tiyana bi qurban, sehingga Rasul itu mau mendatangkan satu kurban. Kurban maknanya adalah persembahan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maknanya korban. Kalau pada hari ini kita umat Islam, korban kita adalah dengan penyembelihan hewan, kambing umpamanya, lembu, unta. Nah, binatang ternak tersebut
adalah sebagai korban, sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi apabila kita persembahkan korban, tahu tidak kita, umpamanya kita ada berapa orang, ada 7 orang umpamanya, tahu tidak korban siapa yang diterima oleh Allah dan korban siapa yang tak diterima? Tak tahu. Karena diterimanya korban itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah sebagai rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Tapi orang-orang Yahudi ini, dia tak percaya kepada yang kaitannya dengan perkara gaib. Maka mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada rasul-rasul mereka itu kaitannya sebuah adalah dengan yang nampak oleh mata, tidak yang berkaitan dengan perkara gaib. Cobalah sebut apa mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, dibelahkan laut, nampak oleh mata. Mukjizat Nabi Musa, tongkat dilemparkan menjadi ular, nampak oleh mata. Tentang roh tak nampak. Tetapi Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Tadi mati tak bergerak, kemudian sekarang menjadi bergerak, hidup. Nah, dengan bergerak itu barulah mereka percaya bahwasanya bermakna ada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang menguasai roh yang ada dalam tubuh manusia. Tapi mesti yang zahir dulu, yang nampak dulu mereka lihat, barulah mereka mau percaya. Sementara mukjizat Nabi Muhammad bukanlah nampak dengan mata. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang akan dipelihara sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat, ia adalah yang tersimpan di dalam dada, bukan hanya yang tertulis di atas kertas. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu, pada masa Rasulullah dahulu, tidak berupa lembaran-lembaran seperti ini. Ini dijadikan lembaran ini pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah dahulu adalah hafalan di dalam dada para sahabat. Nah, orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah, kami tak percayalah kamu ini sebagai Rasul, wahai Muhammad, karena mukjizat kamu tak dapat kami lihat. Kami mau mukjizat yang nampak oleh mata kami, yaitu buat satu kurban yang kami lihat korban itu nanti kalau datang api dari langit membakarnya, nampak oleh mata kami baru beriman. Tapi kalau Al-Quran yang tak nampak oleh kami ini, tak bisa kami jadikan sebagai bukti kerasulanmu. Jadi mereka ini sepanjang masa dari dahulu hingga sekarang adalah orang-orang yang hanya percaya kepada kebendaan saja, tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib, tak mau percaya. Baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dibelahkan laut untuk mereka. Mereka tahu yang membelahkan laut adalah Allah yang tak dapat mereka lihat. Tapi baru saja sampai ke daratan seberang, nampak orang menyembah berhala. Nah, sudah minta pula Tuhan seperti yang disembah orang itu, karena dia mau Tuhan yang bisa dilihat. Kalau tadi Allah yang membelahkan laut untuk mereka, tak dapat dilihat. Mereka mau Tuhan yang dapat dilihat. Nah, itulah dia orang Yahudi, orang yang berpahaman kebendaan, materialistik. Dan itu pula lah yang meracuni umat Islam pada hari ini. Padahal kriteria utama umat Islam itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada perkara yang gaib. Tapi orang Yahudi tidak. Kami baru mau percaya kepada Nabi, kepada Rasul, kalau mukjizatnya itu bisa kami lihat, yaitu korban dipersembahkan nanti dibakar oleh api. Mengapa mereka mengatakan korban disambar oleh api kemudian nanti terbakar? Ini telah terjadi dahulu pada masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu ada 2 anak Nabi Adam berselisih. Yang satu mengatakan saya benar, yang satu lagi mengatakan saya benar, yaitu Qabil dan Habil. Nah, untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar dan yang salah, maka diberitahukanlah kepada mereka supaya masing-masing mereka berkorban, persembahkan korban. Si Qabil karena dia seorang petani, dipersembahkannya gandum.
hasil tani. Si Habil karena dia adalah pengembala, yang dia persembahkan adalah domba, binatang ternak. Tetapi si Qabil, si abang ini, gandum yang dia berikan gandum yang dah busuk-busuk, yang buruk. Sementara Habil, si adik, dia berikan domba yang paling besar, paling kuat, paling sehat. Nah, karena tadi sudah kita sebutkan, korban siapa yang diterima oleh Allah? Nah, itu rahasia. Mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menerima korban yang mana? Nah, untuk mengetahui, karena mereka berselisih, perlu diselesaikan perselisihannya, maka cara Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka bahwasanya Allah menerima korban yang mana adalah dengan menghantar api dari langit. Kemudian api tersebut menyambar salah satu korban dan terbakar. Nah, korban yang terbakar itulah yang diterima oleh Allah, supaya mereka tahu. Karena kalau mereka tak tahu, bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, api dari langit itu menyambar korban Habil, yaitu berupa binatang ternak. Maka ketika itu si abang mengatakan, oh kalau begitu nampak saya salah ya. Karena dia mau menang juga, maka dibunuhnya lah adiknya. Watlu alaihim naba'a bnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah tentang berita dua anak Nabi Adam yang masing-masing memberikan korban yang diterima dari yang satu dan tidak diterima dari yang satu lagi. Kemudian berkatalah yang tak diterima korbannya, kalau begitu saya akan membunuhmu. Kata si adik, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu mengambil kisah tersebut untuk disampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kami percaya kepadamu wahai Muhammad sebagai Rasul. Kalau kamu mempersembahkan kurban seperti dahulu Qabil dan Habil mempersembahkan kurban, mana yang disambar api, maka itulah dia yang benar, dan kami minta mana dia korbanmu. Kami tunggu pula sekarang ini, ada tidak api menyambar korbanmu itu wahai Muhammad. Tapi Rasulullah melakukannya? Tidak. Apa sebab? Sebab sebenarnya mereka itu bukanlah berkeinginan untuk mencari kebenaran. Sebenarnya mereka itu mencari-cari alasan saja. Apakah ada hak manusia ini untuk menentukan mukjizat bagi seorang Rasul? Tidak. Manusia tak punya kuasa untuk mengusul kepada Rasul, apalagi kepada Allah, bahwasanya bentuk mukjizat tersebut adalah kurban yang dimakan oleh api. Tak boleh. Karena mukjizat itu atas kehendak siapa berlakunya? Atas kehendak Allah. Allah pula memilih-milih. Hamba ini mukjizatnya ini, hamba ini mukjizatnya ini. Lain nabi, lain mukjizat. Allah yang menetapkan mukjizat tersebut. Ini pula orang Yahudi, mereka pula yang menetapkan mukjizat tersebut, supaya Allah memberlakukannya ke atas Rasul. Ini melampaui batas ini. Umpamanya kita di rumah sajalah, yang berhak umpamanya membuat kebijaksanaan adalah ayah dan ibu. Tiba-tiba si anak membuat kebijaksanaan supaya ayah dan ibunya memberlakukan. Ini anaknya anak apa namanya ini? Anak yang belagak seperti orang tua. Nah, begitu juga lah orang Yahudi, melampaui batas karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka apa jawaban untuk mereka ini? Kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ini dia penyelesaian. Qad ja'akum rusulun min qabli. Hei orang-orang Yahudi, telah datang banyak rasul sebelumku kepadamu, bil bayinat, dengan mukjizat-mukjizat yang banyak, wabil ladzi qultum, dengan apa yang kamu katakan, yaitu tentang korban yang dimakan oleh api. Tetapi apakah kamu membenarkan mereka sebagai rasul?
Buktinya tidak. Falima qataltumuhum, mengapa kamu bunuh mereka? Semestinya kalau kamu memperakui mereka sebagai nabi dan rasul, kamu menghormati dan mengagungkan mereka, malah kamu membunuh mereka. Bermakna kamu ini bukanlah mau mencari kebenaran. Maka dalam bahasa Arab disebut bukan ala sabilil istirsyad, tidak, tetapi ala sabili ta'annut, yaitu mengingkari, bukan untuk minta petunjuk sebenarnya, bukan untuk mau mendapatkan kebaikan, tetapi sebenarnya adalah untuk mencari-cari alasan supaya tidak beriman kepada Rasulullah. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang Rasul. In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Tanda mereka berdusta, mereka telah membunuh para Rasul, padahal mereka telah mengetahui para Rasul itu sebagai para Rasul melalui mukjizat-mukjizat yang Allah berlakukan ke atas mereka. Apabila demikian halnya, maka tinggal lagi sekarang Allah abaikan orang-orang Yahudi. Sudahlah wahai Muhammad, cukuplah itu, katakan perkataan itu kepada mereka, selesai sudah. Adapun tentang dirimu, Rasulullah pula sekarang dihibur oleh Allah. Allah tidak habiskan waktu panjang-panjang bersama dengan mereka ini. Kalau dah memang begitu tabiatnya, tinggalkan sajalah. Yang penting kamu wahai Rasulku, jangan sedih karena perbuatan mereka itu. Maka ayat berikutnya adalah ayat hiburan kepada Rasulullah. Jadi kalau mau mendapatkan hiburan kepada ayat Al-Quran, karena Rasulullah pun mendapat hiburan dengan ayat Al-Quran. Tak perlu berkaraoke-karaoke. Itu bukan hiburan itu. Itu menghabiskan waktu, menghabiskan usia. Kemudian setiap usia yang kita jalani itu akan diminta pertanggungan jawab. Wahai fulan, dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang kamu buat? Berkaraoke, ya Allah. Pertanggungjawabkan. Dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang kamu buat? Membaca ayatmu, ya Allah. Hamba sedih, maka hamba berhibur dengan ayatmu, ya Allah. Oh, Engkau telah menjadi hambaku yang memuliakan dan mengagungkanku, maka layak pula lah kamu dimuliakan dan diagungkan. Lihat ya, ini dia petunjuk. Rasulullah dihibur oleh Allah. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu, faqad kudziba rusulun min qablik. Jadi ayat ini antara Allah dengan Rasulullah lagi. Sudah, tinggalkan sajalah orang-orang Yahudi itu. Untukmu wahai Rasulku, jika kamu didustakan, sebenarnya para Rasul terdahulu telah pun juga didustakan. Maka bukan kamu seorang, bukan hanya kamu sendiri didustakan, semua para Rasul didustakan. Maka ia adalah sebagai sunnatullah. Terimalah ia sebagai ketetapan Allah dengan sabar, dengan redha, dengan istiqamah, tetap pendirian. Jangan lawan kekerasan mereka itu dengan kekerasan, tetapi berlemah lembutlah dengan mereka. Lapang-lapangkan dada. Para Rasul sebelummu wahai Muhammad ja'u bil bayyinat, mereka datang dengan keterangan-keterangan yang jelas, yaitu mukjizat-mukjizat yang banyak. Waz-zubur maknanya kitab suci Zabur. Diambil dari kata zabara, maknanya adalah mau'izah, yaitu peringatan-peringatan. Di dalam Zabur itu ada peringatan-peringatan. Wal kitabil munir, dan kitab yang terang. Yang dimaksudkan adalah kitab Injil. Disebut kitab yang terang karena dia menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan yang sebelumnya telah kabur. Mengapa kabur sebelumnya? Sebab kitab Taurat dan Zabur itu telah hilang dari manusia, dari Bani Israel. Karena ketika kerajaan Nabi Sulaiman itu dipecah menjadi dua, Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Ada 12 puak, 12 suku, yang 2 suku bergabung jadi satu dan 10 suku bergabung menjadi satu. 2 lawan 10, mereka 12. Mereka ini bergaduh, berkelahi. Nah, akhirnya setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Nabi Sulaiman itu habis. Apa sebab habis?
Sebab mereka berkelahi sesama mereka, kemudian harta benda yang mereka warisi dari Nabi Sulaiman alaihissalam mereka berikan kepada orang yang menolong. Yang 2 ini minta tolong ke negara luar, yang 10 ini juga minta tolong ke negara luar, minta tolong ke Mesir, minta tolong ke Mongolia. Mesir dan Mongolia mau membantu mereka, tapi dengan syarat mana? Upah untuk kami. Akhirnya upah-upah yang diberikan kepada negara luar itulah dia harta benda yang diwarisi dari Nabi Sulaiman habis. Akhirnya mereka pun terusir. Mereka pun akhirnya berdiaspora di Babilonia, sampai mereka ke Eropa, mereka sampai. Tetapi ketika mereka sampai di negeri-negeri lain itu, mereka tidak dibenarkan untuk mengamalkan kitab Taurat. Kalau nampak kitab Taurat, mereka akan dibunuh. Nah, ketika itulah dipercayai kitab suci Taurat itu telah hilang dari Bani Israel. Itu pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian datang Nabi Zakaria menyampaikan kembali kitab Taurat, mereka bunuh. Datang Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria, mereka bunuh. Datang Nabi Isa pun juga mereka mau bunuh. Nah, jadi Zabur datang, tidak mereka amalkan. Kemudian Injil pun datang, tidak juga mereka mau amalkan, karena mereka memang tidak suka kepada kitab suci. Kitab suci Taurat pun ketika mereka terima dengan terpaksa. Kalau tidaklah diangkatkan bukit Tursina ke atas kepala mereka, tak mau mereka menerima kitab suci Taurat. Bukit itu diangkatkan, bukit besar. Siapa yang pergi ke bukit tersebut tahulah berapa besarnya. Lebih besar dari Jabal Nur yang ada di Mekah. Jemaah Masjid Agung dah sampai ke sana, sebahagian mereka. Besar bukitnya. Jam 12 malam kita mendaki, jam 8 pagi baru sampai puncak. Tinggi. Bukit itu diangkatkan kepala mereka. Lepas dari bumi ini, kemudian Allah beri pilihan, terima Taurat. Kalau tidak, bukit ini akan dihempapkan ke kepala mereka, akan ditimpakan, mati, tertimpa. Pilih mana? Pilih kitab atau pilih mati, dihempap? Maka sekali tengok kitab, sekali tengok bukit, sekali tengok kitab, sekali tengok bukit. Sampai sekarang cara sembahyang orang Yahudi adalah seperti ini. Ada kitab di tangan mereka, kemudian menghadap dinding, kemudian mereka mengangguk-angguk. Inilah dia yang tidak mau menghormati kitab suci. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab suci ke belakang mereka. Nah, jadi telah datang para rasul sebelummu membawa mukjizat, membawa kitab suci, tapi mereka tidak menghormatinya. Maka kalau sekarang kitab suci disampaikan kepadamu pula wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, kemudian mereka tidak mau menerimanya, jangan kamu sedih, karena sebenarnya mereka pun juga telah melakukannya pada masa dahulu kepada para nabi. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini menjadi pengajaran bagi kita bahwasanya ini ada satu kelompok manusia yang kita hadapi pada hari ini dan akan kita hadapi terus sampai hari kiamat, yaitu mereka yang melakukan perbuatan yang buruk dan keji yang nanti di hari akhirat akan diazab dengan api yang membakar. Mudah-mudahan kita tahu siapa kawan kita yang sebenarnya dan siapa musuh kita yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.